Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum. Kali ini kita akan membahas tentang hukum dagang. Sebelumnya silakan like dan subscribe. Pengertian hukum dagang. Definisi hukum dagang dari Purwosucipto. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Definisi ini sangat membatasi hukum dagang hanya pada aspek hukum perikatan yang timbul dari kegiatan perusahaan. Akan tetapi definisi tersebut ada benarnya karena pada umumnya kegiatan perniagaan memang dilakukan dengan melakukan perjanjian-perjanjian. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan perikatan di antara para pembuatnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hukum perikatan terletak pada ruang lingkupnya yaitu di bidang perniagaan. Dengan demikian kekhususan itu sesungguhnya terletak pada pelakunya yaitu para pelaku niaga atau mereka yang menjalankan kegiatan usahanya. Mereka yang menjalankan kegiatan usaha umumnya disebut sebagai perusahaan. Oleh karena itu membicarakan hukum dagang tidak mungkin melepaskan diri dari membicarakan tentang perusahaan. Dengan kata lain hukum dagang mencakup pula hukum perusahaan. Sumber hukum dagang di Indonesia. Hukum dagang dapat ditemukan di berbagai produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Salah satu sumber hukum dagang yang terpenting adalah Wetboek van Koophandel, yang diterjemahkan secara tidak resmi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Undang-undang peninggalan zaman penjajahan ini berlaku di Indonesia berdasarkan kekuatan aturan peralihan Undang-Undang Dasar Indonesia. Semenjak Badan Legislatif Indonesia belum berhasil menyusun undang-undang di bidang perdagangan, khususnya yang dimaksudkan untuk menggantikan KUHD maka KUHD masih tetap diberlakukan guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Keberlakuan KUHD sebagai sumber hukum tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan KUH Perdata. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam KUHD berlaku pula dalam KUH Perdata, sepanjang ketentuan dalam KUHD tidak mengesampingkan KUH Perdata tersebut. Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium lex specialis derogate lex generalis, hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Khusus untuk bidang perdagangan, KUHD lahir bersama KUH Perdata yaitu tahun 1847 di negara Belanda. Berdasarkan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia. KUHD terdiri atas dua buku. Buku 1 berjudul Perdagangan pada Umumnya. Buku 2 berjudul Hak dan Kewajiban yang Timbul Karena Perhubungan Kapal. Hukum dagang di Indonesia bersumber pada 1. Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu A. KUHD, B. KUH Perdata. 2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, misal Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, Traktat, Doktrin, Jurisprudensi, Undang-Undang Asuransi. Materi-materi hukum dagang dalam beberapa bagian telah diatur dalam KUH Perdata yaitu tentang perikatan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam.
Secara khusus materi hukum dagang yang belum atau tidak diatur dalam KUHD dan KUH Perdata, ternyata dapat ditemukan dalam berbagai peraturan khusus yang belum dikodifikasi seperti tentang koperasi, perusahaan negara, hak cipta dan lain-lain. Hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata adalah sangat erat. Hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Apa kaitan antara hukum dagang dengan hukum perdata? Hal ini sesuai dengan definisi hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam lapangan hukum perusahaan. Letak hukum dagang di dalam ilmu pengetahuan ada dalam urutan 3, yaitu harta kekayaan karena objeknya adalah benda karena melibatkan dua orang dan dalam bentuk perjanjian, dan di dalam KUH Perdata pun di buku 3 yaitu Verbintenisen Overeenkomst. Sejarah hukum dagang. Hukum dagang di Romawi Jerman. Pada awalnya hukum yang berlaku di masing-masing negara di Eropa kontinental adalah hukum kebiasaan. Namun dalam perkembangan zaman hukum kebiasaan tersebut menjadi lenyap. Karena adanya penjajahan oleh bangsa Romawi dan adanya anggapan bahwa hukum Romawi lebih sempurna daripada hukum asli negara mereka sendiri, sehingga terjadilah percampuran hukum. Hukum Romawi dianggap lebih sempurna karena sejak abad pertama ahli hukum Yunani Gaius Ulpanus telah menciptakan serta mempersembahkan suatu sistem hukum kepada bangsa dan negaranya. Bahkan pada abad ke-6, Kaisar Romawi Timur Justinian pertama dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi dalam kitab yang diberi nama Corpus Juris Civilis. Anggapan hukum Romawi sempurna timbul atas hasil penelitian para glosatoren, pencatat, peneliti, dalam abad pertengahan. Faktor penyebab lainnya hukum Romawi diresepsi oleh negara-negara di Eropa kontinental adalah karena banyaknya mahasiswa dari Eropa Barat dan Utara yang belajar khususnya hukum Romawi di Perancis Selatan dan di Italia yang pada saat itu merupakan pusat kebudayaan Eropa kontinental. Sehingga para mahasiswa tersebut setelah pulang dari pendidikannya mencoba menerapkannya di negaranya masing-masing walaupun hukum negara asalnya telah tersedia. Selain itu, kepercayaan pada hukum alam yang asasi juga merupakan faktor yang mendukung diresepsinya hukum Romawi. Karena hukum alam dianggap sempurna dan selalu berlaku kapan saja dan di mana saja. Hukum alam ini pada saat itu selalu disamakan dengan hukum Romawi. Hukum dagang di Perancis. Sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, hukum yang berlaku di Perancis bermacam-macam, yaitu hukum Germania, Jerman, dan hukum Romawi. Di bagian utara dan tengah berlaku hukum lokal, Pays de droit coutumier, yakni hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Jerman. Sedangkan pada daerah selatan yang berlaku adalah hukum Romawi. Pays de droit écrit, yakni telah dikodifikasi dalam Corpus Juris Civilis, dari Kaisar Romawi Justinian I. Di samping hukum perkawinan adalah hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik, ialah hukum kanonik dalam Codex Iuris Canonici dan berlaku di seluruh Perancis. Dengan berlakunya berbagai hukum tersebut, maka di Perancis dirasakan tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. Oleh karena itu timbul kesadaran akan pentingnya kesatuan hukum, unifikasi hukum.
Unifikasi hukum ini akan dituangkan ke dalam suatu buku yang bernama Corpus Delois. Gagasan unifikasi hukum ini sesungguhnya telah timbul sejak abad 15, Raja Louis ke-11, yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai parlemen provinsi pada abad 16 dan para ahli hukum seperti Charles Dumoulin, tahun 1500 sampai tahun 1566, Jean Domat, tahun 1625 sampai tahun 1696, Robert Joseph Pottier, tahun 1699 sampai tahun 1771, dan Francois Bourgeon. Namun pada akhir abad 18 dapat diterbitkan 3 buah ordonansi mengenai hal-hal yang khusus dan yang diberi nama Ordonansi d'Aguesseau. Ordonansi yang dimaksud adalah l'Ordonnance sur les Donations, 1731, l'Ordonnance sur les Testaments, 1735, dan l'Ordonnance sur les Substitutions Fideikommissaires, 1747. Tanggal 21 Maret tahun 1804 terwujudlah kodifikasi Perancis dengan nama Code Civil des Franchise yang diundangkan sebagai Kode Napoleon pada tahun 1807. Kodifikasi hukum ini merupakan karya besar dari Portalis selaku anggota panitia pembentuk kodifikasi hukum tersebut. Selain itu, kodifikasi hukum ini merupakan kodifikasi hukum nasional yang pertama dan terlengkap serta dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga pada saat itu timbullah paham legisme dengan motonya, di luar undang-undang tidak ada hukum. Sumber hukum kodifikasi tersebut merupakan campuran asas-asas hukum Jerman dan hukum gereja, hukum kanonik, yaitu hukum kebiasaan, coutumes, terutama kebiasaan Paris, coutume de Paris, ordonansi-ordonansi d'Aguesseau, tulisan-tulisan dari pakar hukum seperti Poitiers, Domat, dan Bourgeon, serta hukum yang dibentuk sejak Revolusi Perancis sampai terbentuknya kodifikasi hukum tersebut. Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa di negara Perancis yang semula memberlakukan bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan, diundangkan buku Code Civil des Franchise atau Kode Napoleon yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia. Hukum dagang di Belanda. Seperti halnya di Perancis, di negara Belanda, hukum yang mula-mula berlaku adalah hukum kebiasaan yaitu hukum Belanda kuno. Namun akibat penjajahan Perancis, tahun 1806 sampai tahun 1813 terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan Code Civil. Tahun 1814, setelah Belanda merdeka dibentuklah panitia yang dipimpin oleh J.M. Kemper untuk menyusun kode hukum Belanda berdasarkan pasal 100 Konstitusi Belanda. Konsep kode hukum Belanda menurut Kemper lebih didasarkan pada hukum Belanda kuno, namun tidak disepakati oleh para ahli hukum Belgia. Pada saat itu Belgia masih bagian dari negara Belanda, karena mereka lebih menghendaki Kode Napoleon sebagai dasar dari konsep kode hukum Belanda. Setelah Kemper meninggal, 1824, ketua panitia diganti oleh Nicolai dari Belgia. Akibatnya kode hukum Belanda sebagian besar lebih didasarkan pada Kode Napoleon dibandingkan hukum Belanda kuno. Namun demikian susunannya tidak sama persis dengan Kode Napoleon, melainkan lebih mirip dengan susunan institusiones dalam Corpus Juris Civilis yang terdiri dari 4 buku.
Dalam hukum dagang Belanda tidak berdasar pada hukum Perancis melainkan berdasar pada peraturan-peraturan dagang yang dibuat sendiri yang kemudian menjadi himpunan hukum yang berlaku khusus bagi para golongan pedagang. Sejarah perkembangan hukum dagang Belanda ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dagang yang di Perancis Selatan dan di Italia. Sampai meletusnya Revolusi Perancis, hukum dagang hanya berlaku bagi golongan pedagang saja, kelompok gilde. Perkembangan hukum dagang ini cepat sekali yaitu sebagai berikut pada abad 16-17 adanya pengadilan saudagar guna menyelesaikan perkara-perkara perniagaan. Pada abad 17 adanya kodifikasi hukum dagang yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Tahun 1673 dibuat Ordonnance du Commerce oleh Colbert, dan tahun 1681 lahir Ordonnance du Marine. Sesudah Revolusi Perancis, kelompok gilde dihapus dan hukum dagang juga diberlakukan untuk yang bukan pedagang. Sehingga hukum dagang dan hukum perdata menjadi tidak terpisah. Walau dalam kenyataannya pemisahan tersebut tetap terjadi. Mengenai kodifikasi dapat diketengahkan, bahwa maksud dari kodifikasi adalah agar adanya kepastian hukum secara resmi dalam suatu sistem hukum tertentu. Akan tetapi masyarakat terus berkembang, sehingga hukumnya dituntut untuk ikut terus berkembang. Dengan metode kodifikasi dalam suatu sistem hukum yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat, karena banyak masalah-masalah yang tak mampu diselesaikan oleh kodifikasi hukum. Kodifikasi tidak lagi dianggap sebagai suatu produk yang dapat mengatur masyarakat secara keseluruhan dan secara sempurna, melainkan masih tercipta kekosongan hukum dalam arti masih banyak hal-hal yang belum diatur. Maka alam menyelesaikan masalah-masalah yang belum diatur tersebut dipergunakan jurisprudensi dan penafsiran teleologis di samping kodifikasi. Meskipun di negara Belanda tidak berlaku asas stare decisis seperti di Inggris, jurisprudensi tetap dapat terjamin karena adanya kontrol dari pengadilan yang lebih tinggi terhadap pengadilan yang lebih rendah. Dengan demikian bila dibandingkan dengan perkembangan hukum di Inggris, maka perkembangan hukum di Belanda adalah terbalik. Mula-mula kodifikasi yang kemudian menjadi undang-undang menjadi bukanlah satu-satunya sumber hukum, legisme, karena kodifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian. Selain itu jurisprudensi juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda. Pembagian hukum privat sipil ke dalam hukum perdata dan hukum dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asas, tetapi pembagian sejarah dari hukum dagang. Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu. Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah perjanjian jual-beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan dalam KUHD. Perjanjian pertanggungan, asuransi, yang sangat penting juga bagi soal keperdataan ditetapkan dalam KUHD. Adapun perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa kira-kira tahun 1000 sampai tahun 1500. Hukum Romawi.
Corpus Juris Civilis ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri di samping hukum Romawi yang berlaku. Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut hukum pedagang Koopmansrecht. Kemudian pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan disebut pengadilan pedagang. Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi. Berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah, karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagangan sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya kesatuan hukum di antara hukum pedagang ini. Oleh karena itu di Perancis pada abad ke-17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang. Menteri Keuangan dari Raja Louis ke-14, tahun 1643 sampai tahun 1715, yaitu Colbert membuat suatu peraturan, Ordonnance du Commerce, 1673. Dan pada tahun 1681 dibuat Ordonnance de la Marine. Peraturan ini mengatur hukum pedagang ini sebagai hukum untuk golongan Afgan tertentu yakni kaum pedagang. Ordonnance du Commerce ini pada tahun 1681 disusul dengan peraturan lain yaitu Ordonnance de la Marine, yang mengatur hukum perdagangan laut, untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan. Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya Code Civil des Franchise, yang mengatur hukum perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu kitab undang-undang hukum dagang tersendiri yakni Code de Commerce. Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat hukum dagang yang dikodifikasikan dalam Code de Commerce yang dipisahkan dari hukum perdata yang dikodifikasikan dengan Code Sivil. Code de Commerce ini membuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun Code de Commerce 1807, itu antara lain Ordonnance de Commerce 1673 dan Ordonnance de la Marine 1671. Kemudian kodifikasi hukum Perancis tahun 1807. Yakni Code Civil dan Code Commerce, dinyatakan berlaku juga di Nederland pada tahun 1838. Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku Code de Commerce, tahun 1807. Di samping itu, disusun kitab-kitab lainnya, yakni Code Sivil dan Code Penal. Kedua buku tersebut dibawa dan berlaku di Belanda dan akhirnya dibawa ke Indonesia. Pada tanggal 1 Januari tahun 1809 Code de Commerce, hukum dagang, berlaku di negeri Belanda. Dalam pada itu pemerintah Nederland menginginkan adanya hukum dagang sendiri. Dalam usul KUHD Belanda dari tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas 3 kitab,
Akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa. Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordasi, maka KUHD Nederland 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848. Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum dagang mengkodifikasi, mengumpulkan, aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD, yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUH Perdata. Pada akhir abad ke-19, Prof. Molengraaf merencanakan suatu undang-undang kepailitan yang akan menggantikan buku 3 dari KUHD Nederland. Rancangan Molengraaf ini kemudian berhasil dijadikan Undang-Undang Kepailitan tahun 1893. Berlaku pada 1896. Dan berdasarkan asas konkordansi pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab 3 KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri, di luar KUHD. Sehingga semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri atas 2 kitab saja, yakni tentang dagang umumnya, dan kitab 2 berjudul tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertib dari pelayaran. Subjek hukum dagang. Pengertian subjek hukum dagang adalah pelaku dalam proses perdagangan yang memiliki wewenang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum perdagangan. Klasifikasi subjek hukum dagang. Klasifikasi subjek hukum dagang adalah perusahaan. Istilah pedagang dalam pasal 2 sampai dengan 5 KUHD diganti dengan istilah perusahaan. Baik itu perorangan, naturjik person, maupun badan hukum, rekat person. Arti perusahaan. Perusahaan adalah istilah yang digunakan dalam KUHD. Seorang yang memiliki perusahaan disebut pengusaha. KUHD tidak memberikan penjelasan tentang arti perusahaan. Beberapa unsur yang terdapat di dalam perusahaan atau company adalah sebagai berikut. Badan usaha. Setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum. Contoh, usaha dagang, CV, PT, koperasi, dan lain-lain. Kegiatan di bidang ekonomi, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Terus-menerus artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian, dilakukan secara terus-menerus dan bukan kegiatan insidentil. Bersifat tetap. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang. Diketahui publik artinya usaha yang dijalankan diketahui dan ditujukan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia.
Mendapatkan laba. Tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha. Pembukuan. Sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Adapun ruang lingkup hukum dagang yaitu sebagai berikut. 1. Kontrak bisnis. 2. Jual beli. 3. Bentuk-bentuk perusahaan. 4. Perusahaan go public dan pasar modal. 5. Penanaman modal asing. 6. Kepailitan dan likuidasi. 7. Merger dan akuisisi. 8. Perkreditan dan pembiayaan. 9. Jaminan hutang. 10. Surat berharga. 11. Perburuan. 12. Hak atas kekayaan intelektual. 13. Anti-monopoli. 14. Perlindungan konsumen. 15. Keagenan dan distribusi. 16. Asuransi. 17. Perpajakan. 18. Penyelesaian sengketa bisnis. 19. Bisnis internasional. 20. Hukum pengangkutan. Darat, laut, udara dan multimoda. Persekutuan komoditer atau CV. Pengertian dan ciri persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Keberadaan persekutuan perdata, matchcap partnership, sebagai badan usaha diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Adapun ciri-ciri persekutuan perdata yaitu adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Para pihak memasukkan penyetoran modal ke dalam persekutuan disebut inbreng. Tujuan memasukkan modal ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Pendirian persekutuan perdata. Persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan lain. Pasal 1624 KUH Perdata. Kesimpulannya adalah bahwa pendirian persekutuan perdata bisa dilakukan secara lisan atau dibuat secara tertulis. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan persekutuan ada sejak adanya perjanjian. Secara teoritis, perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Perjanjian tertulis dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta autentik. Untuk kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun bagi pihak ketiga yang akan berhubungan dengan persekutuan. Pada umumnya, persekutuan perdata dibuat dengan akta autentik. Dalam hal ini yaitu akta notaris. Pengelola persekutuan perdata. Setelah lahirnya persekutuan berdasarkan perjanjian, maka para sekutu yang telah menyatakan ikut dalam persekutuan, berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya ke dalam persekutuan. Artinya adalah bahwa apa yang sudah disanggupi wajib dipenuhi. Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya. Dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung. Dengan cara yang sama seperti jual beli.
Pasal 1625 KUH Perdata. Berakhirnya persekutuan perdata. Keberadaan persekutuan perdata sebagai suatu badan usaha sangat bergantung kepada orang. Jika salah seorang dari anggota persekutuan ingin agar persekutuan dibubarkan, secara yuridis permintaan tersebut tidak ada alasan untuk menolak untuk membubarkan. Persekutuan perdata berakhir karena lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan. Atas kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Persekutuan komanditer. Kommanditärvennootschap, atau biasanya disingkat dengan CV, adalah merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang, yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Secara umum CV atau Kommanditärvennootschap merupakan suatu badan usaha alternatif dengan modal terbatas yang berdiri karena adanya kerjasama antara dua orang atau lebih yang terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan, sekutu aktif dan orang-orang yang memberikan pinjaman dengan tanggung jawab terbatas terhadap perusahaan. Sekutu pasif. Jenis-jenis CV. Kommanditärvennootschap. Persekutuan komanditer murni. Bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer. Persekutuan komanditer campuran. Bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma, bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer. Persekutuan komanditer bersaham. Persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan, dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku. Karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Ciri-ciri persekutuan komanditer. Keanggotaan pada CV ada dua macam di antaranya yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Sekutu yang aktif adalah anggota yang aktif dalam mengelola suatu perusahaan. Sedangkan pada sekutu yang pasif hanyalah anggota yang menanamkan sebuah modal saja. Tanggung jawab pada sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan pada tanggung jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang dia tanam. Kelebihan CV, Kommanditärvennootschap. Persyaratan pendirian CV yang lebih mudah. Modal yang dikumpulkan lebih besar. Lebih mudah mendapatkan kredit karena struktur modal yang lebih kuat. Memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik. Kesempatan melakukan perluasan usaha yang lebih terbuka. Kekurangan CV, Kommanditärvennootschap. Sebagian anggota atau sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dalam mengatur perusahaan. Sulit bagi sekutu pimpinan untuk menarik kembali modalnya.
Masa hidup CV tidak dapat ditentukan karena bergantung pada sekutu aktif atau anggota yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Model untuk pendirian persekutuan komanditer. Karena CV adalah suatu bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan modal yang terbatas, maka untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimalnya. Di dalam anggaran dasar perseroan komanditer, tidak disebutkan besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor. Penyebutan besarnya modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP, surat izin usaha perdagangan, atau izin operasional lainnya. Jadi misalnya, seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, dan lain-lain dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif badan usaha yang memadai. Hubungan hukum dalam persekutuan komanditer. Hubungan hukum ke dalam. Hubungan hukum antara sesama sekutu komplementer sama seperti pada firma. Hubungan hukum antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer tunduk pada ketentuan pasal 1623 sampai dengan pasal 1641 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemasukan modal diatur dalam pasal 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam pasal 1634 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal ini berlaku apabila dalam anggaran dasar tidak diatur. Hubungan hukum keluar. Hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak luar. Pihak ketiga hanya dapat menagih kepada sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggung jawab penuh. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan ditegaskan dalam pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Dengan kata lain sekutu komplementer bertanggung jawab keluar dan ke dalam daripada CV yang bersangkutan. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Struktur permodalan PT, modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian,
Ketentuan modal dasar diatur pada pasal 31-32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 31 Ayat 1. Modal dasar paling sedikit Rp50 juta. Pasal 32 Ayat 1. Modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Paling sedikit 25% dari modal dasar. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Pasal 33 Ayat 1. Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur pada Undang Pasal 34 UU Nomor 40 Tahun 2007. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Pasal 34 Ayat 1. Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur pada Pasal 34 Ayat 2 dan 3. Tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab pada yang telah disetorkan. Tanggung jawab terbatas, limited liability. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas semua perjanjian-perjanjian, perikatan, yang dibuat atas nama perseroan. Tanggung jawab terbatas tersebut tidak mutlak, karena dalam hal-hal tertentu tanggung jawab tersebut menjadi tidak berlaku. Tanggung jawab tidak terbatas apabila persyaratan PT sebagai badan hukum belum dan atau tidak terpenuhi. Pemegang saham secara langsung, tidak langsung dengan itikat tidak baik, tekwa deitro, memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham tersebut baik langsung, tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan PT dalam kondisi insolvable, tidak mampu PT dalam membayar segala kewajiban-kewajibannya. Pembagian PT. PT terbuka. Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal go public. Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Contoh-contoh PT terbuka adalah PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara, PT Bank Sentral Asia, dan lain-lain. PT tertutup. Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau orang kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Keuntungan dan kelemahan PT. Kentungan PT. Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang terbatas tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang berisiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya.
pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran. Kelemahan PT, kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku. Pengertian pembukuan perusahaan. Pembukuan dalam perusahaan bisnis adalah dasar dari sistem akuntansi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dasar hukum kewajiban pembukuan. 1. Pasal 6 KUHD menyatakan, 1. Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan kebutuhan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. 2. Ia diwajibkan pula dari tahun ke tahun dalam waktu 6 bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan menandatangani dengan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. 3. Dia pun diharuskan menyimpan selama 30 tahun, akan segala buku-buku dan surat yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat ke-1 catatan-catatan tadi dibuat beserta neracanya, dan selama 10 tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya, beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimkannya. 2. Pasal 8 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Pasal 16 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai menyatakan, pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai atau penyalur yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat 1, huruf A, B, C, D wajib menyelenggarakan pembukuan. Manfaat pembukuan. Sisi hukum, menunjukkan hak dan kewajiban perusahaan dan jaminan bagi kreditur. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pembuktian. Pasal 7 KUHD. Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberi kekuatan bukti, sedemikian rupa kepada pemegangan buku setiap pengusaha,
sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti, sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluarsa, suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya. Sisi ekonomi, informasi bagi manajer untuk membuat keputusan bagi perusahaan. Informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang keadaan perusahaan. Pedagang perantara. Dasar hukum pedagang perantara diatur dalam Kepmen Nomor 23/MPM/Kep. 1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan. Dalam pasal 1/3, disebutkan pedagang perantara adalah perorangan atau badan usaha, pemasaran barang dan atau jasa, memindahkan barang dan atau jasa, produsen ke konsumen. Jenis perantara. 1. Di dalam perusahaan berdasarkan perjanjian perburuhan. Terdapat dalam pasal 1601 BW. Contoh. Pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan perusahaan, sales dan sebagainya. 2. Di luar perusahaan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Terdapat dalam pasal 1792-1819 BW. Contoh. Makelar, komisioner, ekspeditur, agen. Dasar hukum. 1. Perantara melalui perjanjian perburuhan. Dasar hukum. Pasal 1601 BW. Kedudukan prinsipal lebih tinggi dari perantara. Prinsipal atau majikan adalah pemberi perintah. Perantara yaitu buruh yang diperintah. Sifatnya tetap. 2. Perantara melalui perjanjian pemberian kuasa. Dasar hukum. Pasal 1792-1819 BW. Kedudukan prinsipal sejajar dengan perantara. Untuk dan atas nama prinsipal. Untuk kepentingan prinsipal. Ada unsur perwalian. Sifatnya tidak tetap. Macam-macam pedagang perantara dalam KUHD. 1. Bursa dagang. KUHD memberikan definisi bursa dagang sebagai suatu tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan. Saat ini bursa dagang yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek, Bursa Efek Indonesia, dan Bursa Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka Jakarta, yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bentuk usaha bursa dagang ini adalah perseorangan terbatas. Makelar. Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Ia menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas amanat dan nama orang lain dengan mendapat upah atau provisi tertentu. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya itu,
Dia harus bersumpah di hadapan pengadilan negeri yang termasuk dalam wilayah hukumnya. Mengenai maklar, secara khusus diatur dalam bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD, yakni dari pasal 62 KUHD sampai dengan pasal 73 KUHD. Mengenai pengertian maklar, ditegaskan di dalam pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Kasir atau bank, lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerimaan uang dari pihak ketiga, penyimpanan uang milik nasabah, di samping melakukan kegiatan sebagai perantara, khususnya dalam kaitannya dengan pembayaran atau penerimaan uang. Bank juga melakukan kegiatan usaha dengan memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Dalam posisi sebagai kreditor dalam hubungannya dengan nasabah, berdasarkan perjanjian kredit, tentu saja bank tidak selalu dalam posisi sebagai kasir. Komisioner. Komisioner adalah perusahaan yang pekerjaannya membuat kontrak atas amanat orang lain. Tetapi ketika komisioner membuat kontrak tersebut, ia melakukannya atas namanya sendiri. Dalam melaksanakan amanat tersebut, komisioner mendapatkan upah atau provisi dari si pemberi amanatnya. Ekspeditur. Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan atau barang lainnya melalui daratan atau perairan. Orang yang disuruh oleh ekspeditur adalah pengangkut, sedangkan ia sendiri disuruh oleh orang lain, pemilik barang, untuk mengirimkan barangnya ke tempat lain. Pengangkut. Pengangkut adalah orang yang menyelenggarakan pengangkutan. Sedangkan pengangkutan itu sendiri diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang. Perjanjian pengangkutan merupakan salah satu bentuk dari perjanjian pemberian jasa, sebagaimana disebut dalam pasal 1601 KUH Perdata. Oleh karena itu, di samping tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum kontrak, perjanjian ini juga tunduk pada aturan-aturan hukum yang terkait dengan persoalan pengangkutan barang dan/atau orang. Pengertian surat berharga. Dalam arti luas surat berharga merupakan surat yang mempunyai harga, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditukarkan dengan barang yang jenis dan jumlahnya sudah tercantum dalam surat berharga. Berdasarkan ketentuan UU Perbankan maka yang dimaksud dengan surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, setiap derivatif, turunan dari surat berharga, kepentingan-kepentingan lain dalam bentuk yang lazim untuk diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal. Manfaat surat berharga. 1. Secara yuridis. Manfaat surat berharga secara yuridis adalah sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih, karena diperjualbelikan. Surat legitimasi, surat bukti tagih. 2. Dari segi fungsinya, manfaat surat berharga dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai surat yang sifatnya hukum kebendaan, zakenrechtelijk papieren. Surat tanda keanggotaan dari persekutuan, lidmaatschapspapieren. Surat tagihan hutang, schuldvorderingspapieren.
Ciri-ciri surat berharga. Surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Surat berharga harus memiliki nama. Terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. Di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Fungsi utama surat berharga. Sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah. Sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi, adalah surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak. Syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial di Indonesia. Syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial ini dapat ditemukan pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5 dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, nomor 28/52/Dir tanggal 11 Agustus tahun 1995.